Nama saya Ringga Balaska, BP 13 10 86 10 19. Saya akan membacakan 25 teori komunikasi sebagai tugas akhir dari Bapak Julian Ray Darwis. Teori yang pertama adalah teori nativisme, dikemukakan oleh Chomsky, yang mengatakan bahwa hanya manusialah satu-satunya makhluk Tuhan yang tindakan manusia adalah sebuah proses produksi dan reproduksi dalam berbagai macam sistem sosial. Teori yang kedua adalah teori penyusunan, merupakan gagasan dari Anthony Giddens. Teori ini mengatakan bahwa elemen pentingnya yaitu proses pembuatan keputusan, proses inovasi individu, kadar penerimaan dan penerimaan keaslian. Teori ini mempunyai hubungan yang erat dengan inovasi yang terdapat dalam teknologi pendidikan. Teori yang ketiga adalah teori kerja kelompok efektif antar budaya, dikemukakan oleh John Otziel. Semua perbedaan budaya mengharuskan komunikasi yang efektif. Teori yang keempat adalah teori kelompok terpercaya, dikemukakan oleh Linda Putnam dan Cynthia Stoll. Kelompok ini memiliki karakteristik anggota kelompok yang saling bergantung dengan lingkungan. Dan teori yang kelima adalah teori kelompok dinamis. Teori ini dikemukakan oleh Robert Bales yang mengarah pada sejenis pesan manusia. Pesan yang manusia ungkapkan dalam kelompok dan bagaimana semua ini mempengaruhi peran kelompok dan kepribadian. Dan teori yang ke-6 adalah teori pengelolaan identitas. Teori pengelolaan identitas banyak menjelaskan tentang hubungan di mana perbedaan budaya sangat penting dan jelas. Teori yang ketujuh adalah teori retorika ajakan. Teori ini menggunakan ide dari sebuah undangan sebagai sebuah mode percakapan. Teori yang kedelapan adalah teori budaya pendamping, yaitu teori yang mengenai percakapan antara anggota kelompok dominan yang terwakilkan. Teori yang ke-9 adalah teori kritis. Teori ini menunjukkan kepada kita bagaimana menggunakan bahasa dalam percakapan yang menciptakan pembagian sosial dan memegang teguh pandangan kesetaraan yang membentuk komunikasi dengan memberi wewenang kepada semua kelompok. Teori yang ke-10 adalah teori negosiasi rupa, untuk memperkirakan bagaimana teori ini memberikan sebuah dasar untuk memperkirakan bagaimana manusia akan menyelesaikan karya rupa dalam kebudayaan yang berbeda. Dan teori yang ke-11 adalah tradisi pemusatan simbolis, merupakan teori yang berhubungan dengan penggunaan gaya bercerita dalam komunikasi. Dan teori yang ke-12 adalah teori kebohongan interpersonal. Kebohongan merupakan bagian dari interaksi yang terus berlanjut antar pelaku komunikasi yang menggunakan proses maju mundur. Teori yang ke-13 adalah teori penyimpangan dugaan. Menurut teori ini, kita memiliki dugaan tentang perilaku orang lain berdasarkan norma-norma sosial maupun pengalaman kita sebelumnya dengan orang lain dan situasi di mana perilaku tersebut terjadi. Dan teori yang ke-14 adalah teori adaptasi, yaitu teori yang mengatakan bahwa perilaku-perilaku individu saling memiliki pengaruh satu sama lain, menciptakan sebuah pola seperti sebuah tarian. Teori yang ke-15 adalah teori akomodasi. Teori ini menjelaskan bagaimana dan kenapa kita menyesuaikan perilaku komunikasi kita terhadap tindakan orang lain. Dan teori yang ke-16 adalah teori simbol. Tanda adalah sebuah stimulus yang menandakan kehadiran dari suatu hal. Simbol digunakan dalam cara yang lebih kompleks dengan membuat seseorang untuk berpikir tentang sesuatu yang terpisah dari kehadirannya. Dan teori yang ke-17 adalah teori sudut pandang. Teori ini mengkaji bagaimana keadaan kehidupan individu mempengaruhi aktivitas individu dalam memahami dan membentuk dunia sosial teori queer. Teori ini berusaha membuat ganjil, memusingkan, meniadakan, membatalkan, dan melebih-lebihkan pengetahuan. Teori ini mencoba mengganggu, dalam tanda kutip, kategori identitas dan seksualitas dengan menunjukkannya supaya menjadi konstruksi sosial. Teori yang ke-18 adalah teori negosiasi identitas. Identitas atau gambaran refleksi diri dibentuk melalui negosiasi ketika kita menyatakan, memodifikasi, atau menantang identifikasi diri kita atau orang lain. Dan yang teori yang ke-19 adalah teori komunikasi tentang identitas.
Menurut teori ini, identitas merupakan penghubung utama antara individu dan masyarakat, serta komunikasi merupakan mata rantai yang memperbolehkan hubungan di antaranya terjadi. Dan teori yang ke-20 adalah teori donasi kognitif, yaitu teori yang mengatakan bahwa pelaku komunikasi memiliki beragam elemen kognitif seperti sikap, persepsi, pengetahuan, dan perilaku. Elemen-elemen tersebut tidak dapat dipisahkan, tetapi saling menghubungkan satu sama lain dalam sebuah sistem. Teori yang ke-21 adalah teori konsistensi, yaitu teori yang berhubungan dengan sikap, perubahan sikap, dan kepercayaan. Konsistensi itu sendiri merupakan prinsip aturan utama dalam proses kognitif dan perubahan sikap yang dihasilkan dari informasi yang mengacaukan keseimbangan ini. Ada juga teori yang ke-22, teori penggabungan informasi, yaitu teori yang mengemukakan bagaimana cara kita mengakumulasikan dan mengatur informasi tentang semua orang, objek, situasi, dan gagasan yang membentuk sikap atau kecenderungan untuk bertindak dengan cara yang positif atau negatif terhadap beberapa objek. Teori yang ke-23, teori sifat, yaitu teori yang mengemukakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh sebuah gabungan dari faktor sifat dan situasi. Yang teori ke-24, teori praktis, yaitu teori yang dirancang untuk mengumpulkan banyak perbedaan antar situasi dan untuk memberikan sebuah susunan dalam pemahaman yang kemudian peneliti akan membuat pertimbangan kembali alternatif tindakan dalam mencapai tujuan. Dan teori yang terakhir adalah teori nomotetik, yaitu teori yang bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas dan benar bagaimana kehidupan sosial berjalan. Itu adalah 25 teori komunikasi dari tugas akhir yang diberikan oleh Bapak Yulian Dawis. Sekian dari saya, Ringga Polaska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.